Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya baru sempat nge-share video tentang budgeting aku di bulan April 2023 ini ya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat budgeting untuk bulan Ramadan, khususnya untuk konsumsi dan ditambah juga untuk anggaran bulan Ramadannya, seperti beli takjil, untuk berbuka dan lain sebagainya. Jadi untuk di bulan April ini untuk budget konsumsinya itu sudah saya skip dan sekitar 600.000 ya. Tinggal saya tambahkan lagi 200.000 karena anggota keluarga kami bertambah satu ya, ada keponakan yang tinggal di rumah, sudah dewasa, jadi anggaran belanjanya bertambah dari biasanya. Sedikit evaluasi untuk budgeting bulan Maret kemarin ya, itu semuanya habis total dari mulai konsumsi untuk belanja bulanan, cuci mandi, refreshing dan lain sebagainya, dana darurat dan sosial dan lain lainnya. Itu sebenarnya ya di bulan Maret ini tadi kita budgetnya itu masih banyak sisa, masih ada sisa, hanya saja karena mendadak ya ada yang menawarkan rumah, jadi kita beli rumah dengan budget minim ya, minim. Rumah itu rumah masih belum permanen, tapi untuk lapangnya itu cukup luas, untuk lahannya cukup luas, jadi tidak jauh juga dari jalan raya, sangat berpotensi untuk dibuatkan kos-kosan atau rumah pribadi, atau juga nanti insya Allah ingin kita dirikan usaha gedung walet, insya Allah ya, baru rencananya. Budgetnya juga belum ada dan belum cukup. Kita manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan sebaik-baiknya rencana yang kita buat. Berhubung kemarin yang menjual rumah itu sangat butuh uang ya, dia mau pindahan dan mau membeli rumah baru, jadi harganya sangat-sangat miring. Alhamdulillah itu termasuk rezeki kita. Rezeki kita itu nggak harus dari hasil usaha yang banyak, hasil gaji yang besar atau dan lain sebagainya. Tapi kita dapat harga murah, membeli sesuatu atau apapun itu juga termasuk rezeki ya. Kemarin juga saya sempat ganti KWH toko ya, naik KWH-nya dari 900 ke 1.300, itu dapat promo juga yang seharusnya bayar 1,5 juta gitu, jadi cuma 300.000. Nah itu juga termasuk rezeki ya, dapat promo yang lumayan besar selisihnya, alhamdulillah. Berapapun rezeki yang kita terima, besar kecilnya harus kita syukuri, wajib kita syukuri karena itulah yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Jadi tidak ada patokan rezeki si A lebih besar dari si B, lantas dia lebih bahagia daripada orang yang gajinya lebih sedikit. Itu tidak ada patokan ya, karena kebahagiaan atau rezeki itu tidak harus dari berupa uang atau materi. Keluarga yang harmonis, kemudian kesehatan, nikmat iman pada agama kita ya. Jadi itu termasuk juga rezeki yang Allah berikan untuk kita yang tak terlihat wujudnya. Nah, ini untuk April 2023 ini ya, saving saya ambil 70%, sedangkan givingnya 5% dan livingnya 25%. Saving itu saya tidak bisa ya kalau harus menyisihkan langsung ke ATM atau karena tujuan saya misalnya LM itu belum tercapai dalam gramasinya, maka belum saya beli. Jadi saya lebih senang mengumpulkannya dalam bentuk misalnya arisan seperti ini. Tapi arisannya dengan orang yang terpercaya dan itu sudah berlangsung lama ya, sudah sering maksudnya saya mengikutinya. Kemudian arisannya juga banyak macam, ada 1, 2, 3, 4, 5 macam arisan itu ya, yang peruntukannya berbeda-beda dan
Yang pertama itu ada 3 juta, itu saya khususkan untuk perkembangan toko saya karena toko saya ini masih embrionya masih kecil ya, jadi butuh dikembangkan lagi ke depannya insyaallah. Karena sekarang juga kita masih fokus di bidang usaha, jadi kita masih aktif income selain kita juga bekerja, suami istri, kita juga punya usaha ya. Walaupun kecil-kecilan, kita punya usaha mandiri yaitu toko sembako dan juga ada di perkebunan ya, kebunan sawit. Jadi karena kita tinggalnya di desa, jadi alangkah baiknya usaha yang kita geluti itu sama seperti yang pada umumnya di sini, yang banyaknya itu ya sawit kalau di sini insyaallah, lumayanlah ya, karena suami juga sejak sebelum menikah sudah punya kebun walaupun tidak banyak, sekitar 300 batang ya, hampir 400 batang gitu dan sekarang sudah panen raya. Terakhir kami juga beli lahan lagi 100 juta itu hasil kita menabung juga alhamdulillah. Selama ini saya selalu ikut arisan dan setelah kena itu kita kumpulkan dalam bentuk LM dan pas ada yang menawarkan lahan dengan harga yang murah sekitar 3 hektar ya 100 juta lumayan murah itu. Jadi kita bisa menjualnya kembali dan kita ganti dengan membeli lahan. Itu bertahap kita ya di tahun-tahun awal tahun pernikahan itu kita nabung terus, beli mobil kita nabung, beli lahan kita nabung, kemudian ini kita untuk mengolah kebunnya lagi kita nabung lagi ya, nabung lagi untuk kebunnya, bibitnya, upah dan lain sebagainya. Nah itu tadi, tabungan, arisan saya itu sudah dengan tujuannya masing-masing ya, ada untuk pendidikan anak, sinking fund-nya itu dana darurat, lebaran, liburan, biaya pendidikan TK Zayan yang sebentar lagi masuk TK, juga saya mempersiapkan untuk mencicil, menabung untuk ibadah haji umroh insyaallah ya. Terserah kita kalau sinking fund itu ya, saya, sekarang lebih fokus ke situ dulu, usaha ya, usaha perkebunan sawit, kalau bisa beli lagi nanti lahan, tanam lagi, bibit baru. Nah, sisa dari, saya budgeting untuk saving tadi, kemudian saya untuk giving ya, kemudian terakhir living. Living ini ada kebutuhan tetapnya seperti listrik, galon, BPJS, pulsa kuota. Nah, untuk PAM-nya itu saya skip karena bulan ini ya, mulai dari bulan ini kita udah, men-stop-kan dulu penggunaan PAM karena berbagai pertimbangan. Jadi kita pakai, mesin air, menggunakan mesin air mengambil di sumur. Sumurnya itu tepat di dapur kita memang, itu ya di belakang rumah kita itu ada sumur. Jadi kita cukup memasangkan instalasi untuk pipa, pompa dan sebagainya itu kemarin kita habis sekitar 1,5 juta dengan upahnya ya, pemasangan untuk air. Jadi kedepannya kita tidak menggunakan, air pam lagi dalam waktu yang tidak ditentukan, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Jadi untuk biaya pamnya kita skip dan kita tambahkan di biaya listrik. Karena berdasarkan pengalaman tangga ya, itu menggunakan PAM itu jauh lebih hemat daripada menggunakan PAM sendiri. Jadi kita mencoba dulu untuk bulan ini tidak menggunakan PAM, paling kita bayar bebannya saja sekitar 10.000. Lanjut ke kebutuhan pokok atau primer, itu ada transportasi, dibudgetkan 300.000 karena kita kerjanya suami istri dan jaraknya kadang jauh ya bekerjanya. Kemudian cuci mandi itu saya budgetkan 70.000. Saya hematkan di cuci mandi karena saya mencucinya sekitar seminggu sekali ya. Jadi penggunaan sabunnya lebih lebih hemat lah. Kemudian belanja bulanannya 300.000 itu sudah termasuk beras, mengkonsumsinya 800.000. Itu sudah saya skip karena kita bikin di budget Ramadan kemarin 600.000 ya sebenarnya, jadi tinggal 200.000 penambahannya nanti.
Kemudian kebutuhan sekunder itu ada sosial, kosmetik atau skincare, jajan, refreshing. Nah, kosmetik itu sendiri kan kita tidak tiap bulan ya belinya. Eee, jadi kalau masih ada sisa, uangnya kita saving dulu di pos kosmetik atau skincare, sampai itu habis baru kita belikan, berapa jumlahnya, kadang, sepaketnya berapa ya. Tapi akhir-akhir ini saya tidak menggunakan skincare yang, mahal-mahal ya, seperti yang kemarin saya menggunakan yang alami, Lulur yang alami yang dijual di sini. Memang ada Ulur yang alami dan alhamdulillah cocok untuk kulit saya, alhamdulillah. Untuk sinking pan-nya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya itu ada dana Zayan masuk TK ya, kemudian ada dana darurat, dana liburan lebaran, dan dana persiapan haji atau umroh insyaallah. Kalau untuk menambahnya lagi nanti kalau usaha kita udah jalan dengan lancar dan hasilnya lebih besar, kita akan alokasikan untuk dana ibadahnya lebih besar juga nanti insyaallah. Oh ya, ini alhamdulillah ada sedikit rezeki ya, gaji November sampai Desember dari upah saya mengajar sebagai guru bantu. Tidak besar ya, tapi alhamdulillah ada juga untuk menambah tabungan, challenge saya untuk belikan sesuatu yang saya sukai. Apapun itu misalnya untuk dekor rumah dan lain sebagainya. Saya kalau untuk gaji mengajar itu tidak terlalu saya pikirkan, maksudnya kapan keluarnya ya, kenapa terlambat. Ini sebenarnya gaji dari November sampai Desember loh. Cuman 400.000 dikali 2 jadi 800.000 ya, itu gaji honorer. Gaji honorer itu tergantung jam mengajar dan saya hanya mengambil 10 jam, 11 jam mengajar, jadi tidak terlalu besar. Saya juga hanya guru bantu ya. Alhamdulillah, berapa rezekinya kita syukuri. Karena kita juga ada pekerjaan utama yang lainnya yang, gajinya lumayan alhamdulillah lah ya, kita berapapun kita syukuri, juga ada hasil usaha. Jadi total dari pendapatan kita itu kita totalkan, kemudian kalau saya langsung saya potong untuk arisan dan untuk tabungan LM, logam emas, dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang kita masukkan dana yang saya budgetin tadi sekitar 2.425.000 kita masukkan ke posnya masing-masing, di dompet pintar atau wallet organizer ini. Berapapun pendapatan kita ya, kalau kita tidak menaikkan gaya hidup, maka, insya Allah sedikit demi sedikit impian kita itu akan terwujud. Misalnya kita menginginkan rumah, tapi gaji kita hanya UMR. Bisakah kita mendapatkan rumah itu? Insya Allah bisa. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita membudget seperti ini, dibudgetkan seperti ini. Jadi alokasinya lebih jelas kemana arahnya uang tadi. Kalau ada sisa baru kita selalu sisihkan di awal uang itu masuk. Jadi kita punya tabungan yang tetap. Dan kalau bisa kita bantu perekonomian suami, keluarga dengan cara kita juga mendapatkan penghasilan. Bisa dengan cara berjualan online, bisa juga dengan cara bekerja jasa dan lain sebagainya ya. Kalau kita sudah sama-sama bekerja, insya Allah kita pendapatan juga bertambah. Tidak harus bertambah seperti itu juga, tapi kalau kita punya keinginan dari uang kita sendiri kita keluarkan itu jauh lebih
enak, lebih nyaman ya, kalau kita punya penghasilan sendiri, itu menurut saya. Mohon maaf kalau, ada yang tidak setuju, tergantung masing-masing juga ya. Tapi kalau keluarganya sudah mencukupi, suami sudah bisa mencukupi, ya syukuri saja, alhamdulillah semua tercukupi dengan baik. Nah, kalau saya lebih senang, eee, beraktivitas di luar rumah atau saya lebih senang bertemu dengan orang-orang di luar rumah. Jadi saya suka komunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Jadi gaji itu sebenarnya nomor 2, tidak terlalu saya prioritaskan berapa berapa ya, tapi saya bertahan dengan gaji segitu, dengan penghasilan segitu dan kadang kadang datangnya terlambat, kadang, dirapel ya, nggak apa-apa, yang penting saya bisa menyalurkan ilmu saya dalam mengajar ya. Kemudian saya juga bisa bertemu dengan siswa, guru-guru, dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu menurut saya sudah membuat mood saya lebih baik lagi sampai di rumah. Nah, di rumah saya tetap semangat mengerjakan pekerjaan rumah, tetap memasak, mmm, tetap mengurus rumah tangga, anak, dan lain sebagainya. Saya tanpa ART juga ya, semuanya saya kerjakan, dibantu oleh pak suami dan juga sekarang ada ponakan di rumah ya, dia juga bantu jaga toko. Dan alhamdulillah budgeting ini sangat membantu saya dalam mengatur keuangan keluarga saya sendiri. Nah, beginilah saya membuat budgeting-nya. Eee, Kali ini saya menggunakan binder ini karena binder yang satunya itu isinya sudah habis ya, nggak apa-apa, yang penting kita catat aja di buku mana ya yang kita punya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.